Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni Irmako. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring dengan materi Akikah dan Kurban kelas 9 di SMP Negeri 2 Tibawa, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Praktek pembelajaran ini dalam rangka memenuhi ujian kinerja dalam jabatan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Sehat semua? Ya. Sehat, dan nikmat itulah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Dan untuk saat sekarang masih masa pandemi, jadi diharapkan kita untuk menjaga kesehatan, terutama selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sebelum masuk pada materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, dan untuk doa dipimpin oleh Amelia. Silakan untuk Amelia memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholistillahi robba, wabil islam dina, wabi muhammadin nabiyya, wa rasulah. Rabbi zidni ilman, wa razukni fahmi. Sadaqallahul azim, itulah doa, dan semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat. Sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, coba siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu tentang ibadah yang kita laksanakan pada bulan Zulhijjah. Ada yang masih ingat? Ya Bu, ibadah haji dan umroh. Ya, ibadah haji dan umroh. Dan untuk ibadah haji dan umroh, siapa yang tahu apa perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh? Perbedaan ibadah haji dan umroh adalah ibadah haji ada wukuf di padang Arafah, sedangkan ibadah umroh tidak ada wukuf. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk perbedaannya, di mana ibadah haji ada wukuf di padang Arafah, sedangkan ibadah umroh tidak ada wukuf. Selain ibadah haji dan ibadah umroh, apalagi amalan yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah? Ibadah kurban. Ibadah kurban, akikah. Ada yang tahu apa itu kurban? Ada Bu. Nah, karena belum ada yang tahu tentang kurban dan akikah, maka untuk materi kita pada hari ini itu mengenai akikah dan kurban. Dan adapun kompetensi dasar tentang materi hari ini, yakni memahami makna akikah dan kurban. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan
pengertian penyembelihan hewan akikah dan kurban serta dalilnya. Yang kedua, dapat menjelaskan ketentuan hewan akikah dan kurban. Yang ketiga, menjelaskan waktu penyembelihan hewan akikah dan kurban. Yang keempat, menjelaskan pembagian daging hewan akikah dan kurban. Dan yang kelima, dapat menjelaskan hikmah penyembelihan hewan akikah dan kurban. Oh, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, Ibu berharap semua aktif dan konsentrasi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Ya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di slide. Bisa? Ya. Kira-kira gambar apa yang tertera di slide ini? Untuk gambar 1, 2, 3, 4 dan gambar yang kelima. Bisa disebutkan gambar apa ini? Yang berikut? Hewan ternak. Yang berikut? Penyembelihan hewan. Pembagian daging. Berikut? Jadi ada gambar untuk gunting rambut. Berikut ada hewan ternak yang di dalamnya berupa hewan apa yang di situ, di kamar situ? Sapi. Ada sapi, Unta. kambing. Yang berikut ada gambar pemotongan hewan, ada pembagian dan ada pemberian sesuatu kepada orang lain. Untuk gambar yang ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa gambar yang tertera di slide ini? Kesimpulannya adalah gambar tersebut ada proses akikah, hewan yang bisa diakikah dan dikurban, penyembelihan hewan, dan pembagian daging. Oh, jadi itu kesimpulan dari gambar yang ada. Sekarang perhatikan materi kita pada hari ini, yakni mengenai makna akikah dan kurban. Yang pertama, mengenai pengertian penyembelihan hewan akikah dan kurban. Menurut bahasa, akikah adalah memutuskan atau melubangi. Secara syariat, akikah adalah menyembelih kambing, domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak. Berikut mengenai kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata qoraba yang artinya dekat. Sedangkan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, dalil tentang akikah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih hewan, dicukur rambut, dan diberi nama. Berikut dalil nakli tentang kurban. Terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Inna a'toina kal kausar fasalli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah
dan mendekat kepada Allah, sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang berputus dari rahmat Allah. Lanjut pada ketentuan hewan akikah dan kurban. Untuk hewan akikah itu berupa kambing atau domba yang berumur 1 tahun atau lebih. Untuk akikah dan kurban ini, kalau dia anak laki-laki, maka penyembelihan kambing atau domba itu 2 ekor kambing atau domba yang berumur 1 tahun atau lebih. Sedangkan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba yang berumur 1 tahun atau lebih. Yang berikut ketentuan hewan kurban. Untuk hewan kurban ini berupa kambing atau domba berumur 1 tahun atau lebih, sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun. Untuk hewan kurban, 1 ekor kambing itu hanya bisa dikurban untuk 1 orang. Sedangkan untuk sapi atau kerbau itu 7 orang yang melaksanakan kurban tersebut. Begitu juga dengan hewan unta. Yang berikut, cara pembagian daging hewan akikah dan kurban. Untuk daging hewan akikah itu dibagikan dalam keadaan masak atau biasa pada pelaksanaan hajatan. Sedangkan untuk hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah, di mana 1/3 untuk dimakan yang pemberi kurban, 1/3 untuk keluarga dan teman, dan 1/3-nya lagi untuk orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi, untuk pembagian hewan daging akikah dan kurban, kalau akikah itu dibagi dalam keadaan sudah masak, dan untuk hewan kurban dibagi dalam keadaan mentah. Yang berikut, hikmah daripada pelaksanaan akikah dan kurban. Untuk akikah, yang pertama menghidupkan sunnah Rasul, yang kedua membebaskan anak dari ketergadaian, yang ketiga sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sebagai sarana untuk menampakkan rasa syukur dalam melaksanakan syariat Islam, yang kelima memperkuat tali silaturahim. Berikut hikmah pelaksanaan kurban. Untuk kurban, yang pertama menghidupkan sunnah nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Yang keempat, mengajarkan untuk bersikap dermawan, dan yang terakhir mendidik untuk peduli kepada sesama. Jadi itulah materi tentang akikah dan kurban. Sekarang Ibu bagi kelompok yang menjadi 3 kelompok, dan setelah dibagi itu Ibu akan membagikan LKPD yang akan didiskusikan di kelompok tersebut. Jadi silakan untuk membagi kelompok. Jadi hitungan 1, 2, 3. Jadi silakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan membentuk kelompok.
bagi lembar kerja, silakan didiskusikan di dalam kelompok. Untuk lembar kerja yang ada itu mencari jawabannya silakan dibuka di buku catatan, buku cetak, yakni pada halaman 219. Silakan didiskusikan apabila ada yang kurang dipahami dalam penyelesaian LKPD, silakan ditanyakan. Tidak ada yang bercerita, silakan berdiskusi di kelompok.
Dan kesempatan diberikan untuk kelompok 1 mempresentasi hasil diskusi kelompoknya. Disilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pengertian akikah dan kurban. Akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak. Sedangkan kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah. Hukum penyembelihan hewan akikah dan kurban adalah sunnah muakkad. Setelah itu dalil nakli tentang akikah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah, setiap anak digadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuk anaknya pada hari ke-7 kelahirannya dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Dalil nakli tentang kurban seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna ataina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum penyembelihan hewan akikah. Ketentuan hewan akikah yaitu kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih. Sedangkan ketentuan hewan kurban, yakni yang pertama kambing atau domba berumur 1 tahun lebih. Yang kedua sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Yang ketiga unta berumur 5 tahun. Selanjutnya cara pembagian daging hewan akikah dan kurban. Yang pertama untuk penyembelihan daging hewan akikah, yakni untuk daging hewan akikah dibagikan dalam keadaan sudah dimasak, dibagikan dalam bentuk mengadakan hajatan. Sedangkan cara pembagian daging kurban, yakni untuk daging hewan kurban dibagikan dalam keadaan masih mentah, yakni 1/3 untuk dimakan pemberi kurban dan keluarganya, 1/3 untuk tetangga dan teman, 1/3 yang lainnya untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Selanjutnya, waktu penyembelihan hewan akikah dan kurban. Untuk penyembelihan hewan akikah, paling utama adalah 7 hari setelah kelahiran seorang anak. Untuk penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah sholat Idul Adha dan 3 hari sesudahnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau pada hari tasyrik. Hikmah akikah dan hikmah kurban. Hikmah akikah yang pertama menghidupkan sunnah, yang kedua membebaskan anak dari ketergadaian, yang ketiga sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang kelima, memperkuat tali silaturahim. Hikmah kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Yang keempat, mengajarkan untuk bersikap dermawan. Yang kelima, mendidik untuk peduli kepada sesama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan ke kelompok 1. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum penyembelihan hewan akikah dan kurban adalah sunnah muakkad. Pertanyaan dari kami yaitu apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Yakni arti sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingganya penyembelihan akikah dan kurban sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Terima kasih jawabannya. Kami sudah dapat menerima jawaban dari kelompok 1. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan bertanya. Pertanyaan kami, selain ketentuan hewan kurban dan akikah yang telah disebutkan tadi, adakah syarat yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan menjawabnya. Syarat lainnya yakni sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Terima kasih, kami telah menerima jawabannya. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Berapa jumlah hewan yang disembelih pada pelaksanaan akikah untuk anak laki-laki? Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain? Ada. Apa untuk pembagian daging hewan akikah hanya dibagikan secara masak, apakah tidak bisa dibagikan secara mentah? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawabnya. Bisa saja pembagiannya dalam keadaan mentah, tetapi kebiasaan setelah pelaksanaan akikah dilaksanakan acara gunting rambut, lalu mengundang kerabat, tetangga, teman. Untuk itu, daging akikah dibagi dalam keadaan sudah dimasak atau hajatan. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana dengan tanggapan kelompok penanya? Atas jawabannya kami sudah menerima jawaban dari kelompok 1. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk diskusi serta presentase dari kelompok, dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini? Hai Bu. Silakan. Kesimpulannya adalah secara bahasa akikah artinya memutuskan atau membangun. Secara syariat akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak. Secara bahasa kurban berasal dari kata qaraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah. Sedangkan dalil tentang akikah yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hukum akikah dan kurban yakni sunnah muakkad. Ketentuan hewan akikah yakni berupa kambing atau domba, sedangkan kurban berupa unta, sapi, kerbau atau kambing. Pembagian daging hewan akikah dan kurban. Daging akikah dibagikan setelah dimasak, sedangkan daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Hikmah akikah dan kurban yakni mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasul, menebus anak dari ketergadaian, dan mendidik pribadi menjadi dermawan dan peduli sesama. Terima kasih. Demikian kesimpulan, dan sekarang kita masuk pada evaluasi. Untuk evaluasi, Ibu beri kesempatan 3 menit untuk menyelesaikan soal yang ada.
Silakan selesaikan soal yang ada. Waktu hanya 3 menit dan diusahakan dalam penyelesaian evaluasi itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang bertanya ke teman. Dipergunakan waktu yang ada. Silakan. Sudah selesai? Ya. Ya, silakan dikumpul untuk evaluasinya tadi. Dan sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, untuk pembelajaran selanjutnya atau pada pertemuan minggu depan, yakni mengenai materi tentang perkembangan Islam. Jadi untuk materi tersebut silakan dipelajari dan dengan melafazkan hamdalah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita pada hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.